Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas pernikahan dalam hukum Islam. Baik, marilah sebelumnya kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, tujuan utama pernikahan. Dan yang terakhir ada hikmah pernikahan. Baik, kita akan sedikit bahas satu. Yang pertama, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perkawinan. Dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diterapkan oleh Presiden atas persetujuan DPR pada tanggal 2 Januari 1974. Sebagai pelaksana undang-undang tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 1 April 1975. Undang-undang perkawinan ini tidak hanya berlaku bagi umat Islam saja, tapi juga berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 1974 dalam penjelasan umum berisi, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Suatu perkawinan sah apabila yang pertama, dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya. Jadi sudah matang, sudah dewasa, dan juga sudah bisa berpikir logis mana yang benar, mana yang salah. Nah, baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Selanjutnya adalah batas usia pernikahan untuk laki-laki adalah 19 tahun dan wanita adalah 16 tahun. Mempersukar perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu. Jadi dalam undang-undang ini tidak serta-merta nikah cerai tidak, tetapi ada hal-hal yang dianjurkan bagi seorang sepasang suami istri untuk mempersukar perceraian dan juga ada alasan tertentu dalam perceraian itu. Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak yang diberikan juga kedudukan suami, baik di rumah tangga maupun di masyarakat. Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 terdiri 14 bab yang terbagi menjadi 67 pasal. Nah, di sini Bapak tidak akan panjang bacakan semua babnya dan baca semua enggak, tapi kita akan sedikit berbicara tentang intisari dari ini dan juga poin-poin pentingnya saja. Nah, dalam pasal 1 dari undang-undang tersebut jelaskan pengertian dan tujuan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, tentang pencatatan perkawinan tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia dirinci sebagai berikut. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Nah, ini dicatat oleh pegawai pencatatan nikah. Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan selanjutnya, hikmah pernikahan. Yang pertama, melestarikan keturunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinya Ia menciptakan istrinya Hawa dan keduanya Ia mengembangkan jenis manusia laki-laki maupun perempuan. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1. Yang kedua, hikmah bagi pribadi dan keluarga menenteramkan jiwa. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu hidup senang dan tentram dengannya, serta Ia menjadikan jalinan cinta dan kasih sayang di antaramu. Sungguhnya dalam hal itu pasti terdapat pelajaran bagi kaum yang berpikir. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang ketiga, menghindari perbuatan maksiat. Sabda Rasulullah SAW, Ya ma'syaras syababi, man istata'a minkumul ba'ah, fala tazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Muttafaqun alaih. Artinya, wahai para pemuda, siapa yang telah mempunyai kemampuan untuk kawin, hendaklah ia kawin karena lebih dapat memelihara mata dan nafsu seksual. Muttafaqun alaih. Selanjutnya, hikmah pernikahan bagi umat dan masyarakat. Yang pertama, untuk menyempurnakan agama. Sabda Rasulullah SAW, Man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu 'ala syatri dinihi falyattaqillaha fi syatril baqi. Rawahu At-Tabrani. Artinya, barang siapa dianugerahi istri yang soleh, maka sungguh-sungguh Allah telah menolong separuh agamanya, maka hendaklah ia memelihara separuh yang tersisa. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya, hikmah pernikahan memelihara ketinggian martabat manusia. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya, dan gaulilah mereka dengan cara yang patut. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 19. Hikmah pernikahan selanjutnya, menumbuhkan hubungan yang erat antara keluarga. Nah, hasil yang diperoleh dari pernikahan ini berupa hubungan yang erat antara keluarga khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya. Nah, dengan pernikahan ini terjalin dua keluarga yang berbeda menjadi satu keluarga besar. Nah, itulah seperti itu. Jadi nikah bukan hanya suami dan istri, tapi keluarganya juga nikah. Baik, sekian pembahasan pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan bacaan, dan ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.